Saudara-saudari sahabat INK, kembali kami mengingatkan bagi Anda yang membutuhkan bahan sermon ini dapat mengunduhnya pada kolom deskripsi. Kami kembali mengingatkan untuk menyukai, membagikan, serta mensubscribe agar mengembangkan pelayanan pada channel ini. Terima kasih. Shalom. Kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah minggu pada tanggal 5 September 2021, yaitu minggu ke-14 setelah Trinitatis. Di bawah terang topik, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai dengan 10. Inilah firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Pada pasal ini, penulis mengalihkan cerita kepada kemenangan setelah perlawanan bagi Edom. Disajikan dengan begitu apik secara positif dengan memusatkan perhatian pada pembebasan Israel. Menarik, pada perikop ini digambarkan sebuah pengharapan yang begitu indah. Sangat jarang hal yang seperti ini terjadi di dalam kehidupan beriman umat. Pada umumnya, kodrat manusiawi lebih terlihat, di mana orang-orang religius kadang-kadang mengharapkan Allah untuk memuaskan keinginannya membalas dendam kepada musuh-musuhnya, dan pada akhirnya menang. Sekalipun hal tersebut seolah-olah terjadi pada pasal 34, namun pada dasarnya dua hal ini adalah sebuah perbandingan yang kontras antara gambaran frustasi dan kedamaian. Gambaran yang erat berhubungan dengan yang dari Deutero Yesaya. Akan ada jalan besar di padang gurun, Yesaya 40 ayat 3. Dan padang gurun akan berbunga dan penuh dengan tunas, Yesaya 43 ayat 19. Pembebasan sendiri mengandung terbukanya mata orang buta dan telinga orang tuli, Yesaya 42 ayat 7. Tema yang diusung sendiri adalah sebuah perarakan kemenangan, bukan yang penuh dengan sorak-sorai,
namun penuh dengan kedamaian. Barangkali diambil dari kultus ibadah. Sebuah pesan penghiburan dan pengharapan. Memang tidak diragukan lagi jika pengarang bab-bab ini melihat kehancuran Edom. Namun, bukan sebagai rangkaian pembalasan amarah dan darah, tetapi sebagai persyaratan yang perlu untuk sebuah perubahan. Pasal ini menggambarkan sebuah perubahan di tengah-tengah sebuah komunitas bangsa Allah yang benar-benar dipimpin oleh seorang raja yang datang untuk menyelamatkan bangsa Allah. Sebuah gambaran tentang parousia di mana Yesus sebagai raja datang untuk memulihkan umatnya. Sekalipun gambaran dalam nats ini dituliskan secara komunitas bangsa, namun ada beberapa ciri yang terlihat terjadi secara pribadi, tetapi tetap dalam kerangka komunitas kelompok. Dua ciri yang dapat dilihat ketika Tuhan sendiri datang sebagai Raja Penyelamat melalui pemberitaan nats ini. Yang pertama, pembebasan secara pribadi di tengah-tengah bangsa, dan yang kedua, pembebasan penuh bagi bangsa Allah. Pelajaran apa yang dapat kita lihat dari nats saat ini? Yang pertama, kenali apa tugas kita. Nats kita saat ini dimulai dengan perintah, katakanlah. Sebuah perintah yang seolah-olah sangat mudah. Bukan sebuah perintah, lakukanlah. Bukan sebuah perintah, perbuatlah. Namun perintah hanya untuk mengatakan. Apa yang harus kita katakan? Jangan takut. Memang mudah untuk mengatakan, tetapi sesungguhnya di dalamnya banyak dengan makna. Kepada siapa untuk kita katakan jangan takut? Apa yang ditakutinya? Bagaimana dia harus keluar dari ketakutannya? Dan lain sebagainya. Ketika Kardinal Koichiwa terpilih menjadi Paus Yohanes Paulus II, hari di mana dia dikukuhkan menjadi Paus, kalimat pertama yang dikeluarkan olehnya adalah "Do not be afraid". Sebuah kata yang simpel, tetapi gaung "Do not be afraid" menggemparkan seluruh dunia. Orang-orang yang lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa, mereka tercelik dan melihat ada harapan baru. Kehidupan keluarga yang terpisah, yang harus dibatasi oleh tembok Berlin, mereka terkejut, seolah-olah tembok pemisah tersebut telah runtuh, sekalipun tembok tersebut masih berdiri kokoh. Tetapi bukan hanya mereka yang terkejut. Para pebisnis yang memanfaatkan orang-orang terlantar untuk penjualan dan keuntungan narkoba, mereka juga gemetar, seolah-olah sinar terangnya makin meredup. Sebab ketika suara "Do not be afraid" bergaung ke seluruh dunia, sesungguhnya peperangan telah dimulai. Peperangan antara kepedulian dengan ketidakpedulian. Peperangan antara kebencian dengan kasih. Peperangan untuk menegakkan solidariti. Sekalipun banyak korban yang berjatuhan, tetapi karena gaung "Jangan kamu takut", perasaan humanity semakin bangkit. Keberanian untuk saling peduli semakin nyata. Kumpulan orang-orang yang tertindas, terbuang, dilupakan, lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa, kini bersatu menciptakan kekuatan baru yang tidak mampu ditandingi bahkan oleh senjata api maupun senjata tajam. Kekuatan, kegelapan, dan kejahatan kini runtuh. Era baru telah terbit. Tetapi berjalannya waktu, kini kita telah bebas. Ketika ketakutan telah dilepaskan, kemerdekaan telah nyata. Tetapi ternyata ketakutan-ketakutan yang baru kita ciptakan kembali.
ketakutan yang akan memberi keuntungan kepada mereka yang menciptakan ketakutan tersebut. Perang informasi yang tidak terbendung, informasi yang membuat bingung banyak orang, kemajuan teknologi yang membuat hati kita semakin ciut dan terkurung, sehingga kepedulian semakin retak. Apa yang terjadi? Kita berperang dengan diri sendiri. Kita menciptakan ketakutan sendiri. Ketika seseorang butuh pertolongan, memerlukan bahu untuk meletakkan kepalanya, tetapi tunggu dulu, jaga jarak. Kalau tidak, kita akan mati. Sudah lama hati kita berjarak dan tidak saling peduli. Tetapi saat ini bukan hanya hati, namun raga pun harus berjarak. Saat ini Tuhan berkata, "Jangan takut, saatnya untuk keluar dari ketakutan." Kita mampu bersama-sama, sekalipun tidak harus berkumpul. Kita mampu menyemangati, sekalipun mulut ini harus tertutup. Saatnya untuk bersuara. Kamu mampu, bangkitlah, jangan takut. Kehidupan baru telah bersinar. Inilah tugas yang harus kita lakukan. Yang kedua, mari bersama memerangi keterbatasan. Terpujilah Tuhan jika karena ilmu dan metode pembelajaran telah membebaskan orang-orang dari keterbatasannya. Jika dahulu penyandang disabilitas kita katakan adalah orang-orang yang tidak mampu dan membutuhkan pertolongan, tetapi saat ini mampu sejajar dengan kita yang memiliki panca indera yang sempurna. Jika yang buta kini mampu melihat, mereka yang tuli kini mampu mendengar, yang lumpuh kini mampu berjalan, dan yang bisu kini mampu berbicara, sekalipun bukan seperti yang kita ketahui melalui panca indera yang sempurna, tetapi keterbatasan-keterbatasan itu sudah dipatahkan. Namun dalam perkembangan kemajuan teknologi saat ini, ketika jarak dan pemisah tidak ada lagi, perekonomian semakin meningkat, teknologi di bidang medis semakin maju, justru kita diperhadapkan dengan keterbatasan-keterbatasan yang baru. Kompetisi dan persaingan semakin dalam di antara kita. Kita lupa bahwa orang-orang yang kita kasihi tertinggal di belakang. Yang mau maju, majulah. Yang mau tertinggal, tertinggallah. Yang mau terbuang, maka terbuanglah. Di era persaingan saat ini justru kita memiliki sakit keterbatasan. Bukan hanya dengan keterbatasan yang berbeda-beda, tetapi satu orang telah memiliki semua penyakit keterbatasan itu. Kita tidak saling peduli antara satu dengan yang lain. Dalam mobilitas yang semakin cepat, seolah-olah tidak ada lagi waktu untuk menolong sesama. Tidak ada waktu lagi untuk mengangkat seseorang dari keterpurukan. Kita bukan lagi sahabat Samaria. Kita menjadi seperti mereka yang tidak peduli, yang hanya melewati mereka yang menderita tanpa berbuat apa-apa. Mata batin kita telah buta dan tidak melihat. Telinga batin kita sudah tuli dan tidak mau mendengar. Tangan dan kaki batin kita sudah cacat dan tidak bergerak untuk mengulurkan tangan. Bahkan mulut batin kita sudah bisu sehingga tidak lagi menyuarakan kebenaran. Maka tugas kita saat ini bukan hanya untuk membebaskan mereka, tetapi juga membebaskan diri kita sendiri. Tahukah kita perbedaan karakter daripada kepiting lokal dan kepiting impor? Sebuah ilustrasi menggambarkan hal ini.
5 kepiting lokal ditaruh pada periuk. Demikian juga 5 kepiting impor ditaruh pada sebuah periuk. Setelah beberapa lama terjadi hal yang sangat mencengangkan. 1 kepiting lokal berhasil mencapai mulut periuk dengan capitnya yang begitu tajam. Namun kepiting lainnya menahan kembali untuk masuk ke dalam periuk. Demikianlah selama berjam-jam, 1 pun kepiting tersebut tidak keluar dari periuk. Tetapi berbeda dengan kepiting impor. Tidak beberapa lama mereka di dalam periuk, 1 kepiting tersebut mencapai mulut periuk. Dan tiba-tiba semua kepiting menjadikan punggungnya untuk menjadi bantalan. Setelah kepiting tersebut keluar dari periuk, ia mengeluarkan capitnya dan mengulurkannya untuk menarik semua teman-temannya sehingga mereka semua keluar dari periuk. Saudara-saudari, mungkin kita semua terbatas dalam menolong orang lain. Tetapi pembebasan itu akan terjadi jika kita bersama-sama. Banyak orang yang tahu bahwa sebenarnya hidupnya terpuruk. Mereka menyadari bahwa mereka harus keluar dari himpitan hidup. Mereka harus terbebas dari keterikatannya. Namun sangat sulit. Mereka membutuhkan pertolongan. Maka mari saling mengulurkan tangan untuk menarik mereka yang terpuruk dalam keterbatasan, sehingga terbebas dari keterbatasannya. Di dalam kebersamaan, kita mampu. Yang ketiga, kembali menata dalam tatanan yang baik. Sadarkah kita bahwa dengan keegoisan kita telah meracuni dan merusak tatanan yang sudah ada? Sampai kapan kita melihat alam sebagai objek untuk keuntungan? Sampai kapan kita merusak kehidupan ekosistem yang telah ada? Kata jangan takut bukan hanya kepada manusia, sebab sesungguhnya ketakutan kita hanya karena keserakahan kita. Tetapi kata ini juga harus sampai kepada ekosistem yang telah rusak. Kata ini juga harus sampai kepada mereka, yaitu hewan-hewan yang dilindungi. Mari kembali mereboisasi, menata kembali alam yang telah rusak. Mari kembali mengembalikan habitat hewan yang telah punah. Jika kita kembali menelisik bahwa sesungguhnya banyak hewan yang menjadi pengganggu sampai ke tengah-tengah pemukiman penduduk hanya karena mereka tidak lagi mendapat makan. Tempat mereka sudah tergusur. Makanan mereka tidak ada lagi, sehingga mereka harus keluar untuk mencari makanan-makanan. Bahkan mereka sampai ke dalam pemukiman penduduk. Situasi ini menciptakan teror kepada manusia. Lalu kita angkat senjata karena kita merasa terganggu. Kini kita menjadi terminator bagi semua. Maka keseimbangan di dunia tempat kita hidup tidak akan ada lagi. Tetapi saat ini firman Tuhan mengajak kita, mari pulihkan semuanya di dalam iman kepada Tuhan kita. Yang keempat, jauhkan kejahatan, murnikan hidupmu. Tuhan akan memperbaharui semuanya. Dia akan memulihkan yang sakit. Ia akan memperbaiki yang rusak. Tetapi semuanya harus dimulai dengan kesiapan kita. Jika pembaharuan itu datang namun kita tidak siap, maka pembaharuan itu akan menyingkirkan kita. Pembaharuan hanya sebatas kebodohan jika kita tidak siap dengan pembaharuan itu sendiri. Dan selama kita tidak siap, selama itu juga orang-orang yang jahat akan mengeruk keuntungan dari situasi itu. Tetapi saat ini adalah pembenahan.
Sebagaimana suara yang berseru-seru di padang belantara, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Allah. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Yesaya pasal 40 ayat 3-5. Maka kedatangan Raja Penyelamat tersebut akan memperbaharui segala sesuatunya. Tetapi saat ini adalah proses menuju persiapan. Benahi segala sesuatu yang kacau balau. Perbaiki yang rusak, luruskan jalan bagi Tuhan. Maka ketika semua telah siap, Raja Kemuliaan akan datang. Pembaharuan akan terjadi, sorak-sorai akan nyata bagi umat Tuhan di Sion. Duka akan berakhir dan berganti dengan suka. Amin.